Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, di pertemuan ketiga ini, kita masih akan membahas tentang teorema Pythagoras. Kompetensi dasarnya yakni 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.6-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Indikator pencapaian kompetensinya menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Tujuan pembelajaran: dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran secara virtual ini, siswa diharap dapat mengenal triple Pythagoras melalui penyelesaian masalah dalam LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Siswa dapat memahami konsep penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan teorema Pythagoras. Menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Contoh permasalahan-permasalahan tersebut antara lain ada sebagai berikut. 1. Penerapan Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. 2. Menentukan tinggi bangunan. 3. Tinggi layang-layang. 4. Kedalaman laut, dan lain-lain. Lembar kegiatan peserta didik, silahkan kalian buka LKPD-nya. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A berikut. Dapatkah kalian menyebutkan diagonal sisi kubus ABCD EFGH? Ingat, diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang datar. Jadi, diagonal sisi kubus tersebut antara lain AF, BD, CH, dan DE. Misalkan kita akan menentukan panjang diagonal sisi BD. Perhatikan persegi ABCD. BD adalah salah satu diagonal sisi bidang ABCD. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Karena segitiga ABD siku-siku di A, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. BD kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Sehingga BD sama dengan akar 2A kuadrat atau A akar 2. Dengan cara yang sama, dapat ditentukan pula panjang diagonal ruang kubus tersebut. Diagonal ruang HB dapat dicari dengan cara sebagai berikut. HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Sama dengan dalam kurung A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga HB sama dengan akar 3A kuadrat atau A akar 3. Untuk soal latihan, silahkan kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 yakni seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Soal kedua, seorang anak mempunyai tinggi badan 150 cm.
Ia berdiri 12 meter dari tiang bendera. Jika jarak antara kepala anak tersebut dengan puncak tiang bendera adalah 13 meter, maka hitunglah tinggi tiang bendera tersebut. Kita selesaikan soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Kita gambarkan ilustrasinya sebagai berikut. Sehingga tinggi layang-layangnya sama dengan BC. BC diperoleh dari segitiga ABC, sehingga diperoleh BC sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan akar 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat sama dengan akar 10.000 dikurangi 3.600 sama dengan akar 6.400 atau sama dengan 80. Jadi tinggi layang-layang adalah 80 meter. Untuk soal nomor 2, pada soal di atas jika kita gambarkan adalah sebagai berikut. Gambar yang pertama yakni kita peroleh gambar yang kedua yakni segitiganya dengan sisi miring 13 meter, sisi bawahnya 12 meter, sisi sampingnya X meter. Untuk menghitung tinggi tiang bendera, langkah yang pertama harus dilakukan yakni menghitung dulu X-nya. Nilai X dapat dicari dengan perhatikan gambar 2, maka X sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi tinggi tiang bendera dapat diperoleh 5 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 6,5 meter. Untuk tugasnya silahkan kalian buka buku paket halaman 122 nomor 1 sampai nomor 15. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian masuk ke kolom komentar atau silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.